Itu yang dikatakan su'il khatimah, seorang mendapatkan bagaimana pedih azab Allah, dan bagaimana husnul khatimah, mereka aulia-aulia Allah, jiwa-jiwa yang dilihat Allah, jiwa-jiwa yang mendapatkan keteduhan Allah, ahlut tuqa, orang yang bertakwa, sehingga dia hasil selama dunia menjadi orang-orang yang terlihat cahaya daripada barakah lautan al-bahrul ulum Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beruntung, ya kita akan melewati samudra Nabi Muhammad. Kalau kita tergolong orang-orang minal khasirin yang mendapatkan kerugian, yang Allah enggak selamatkan, enggak mendapatkan ketenangan hati, la ngerti zikir wala zikrul anbiya, enggak pernah nyebut nama Allah, la ingat Nabi Muhammad, sedangkan Allah katakan ampunan itu datang dari Nabi Muhammad. Bagaimana banyak kita sholawat, itu ketakwaan seorang diukur setelah yang wajib mengerjakan yang sunnah, setelah hidup akan ketemu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Ghafurun Rahim, yang Maha Pengampun, dengan rahmatnya mengumpulkan kita insyaallah menjadi ijabah qabul hajat-hajat, menjadi maghfirah, ampunan daripada segala kesalahan dan dosa, dan menjadi ini perkumpulan yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Kiai Sarifuddin Mansur, mata'an Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Mang Anda, Kang Farid, semua antum-antumah, mudah-mudahan digabul hajat, diberkahkan majlis, dijadikan ini perkumpulan yang penuh barakah, digabul hajat, disehat afiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hasil atau keberhasilan. Yang pertama, orang rasakan ini suatu keadaan di saat seorang ini mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar, dikatakan sabir, sabar. Ini kanal bahar, seperti lautan. Berteriak di tengah lautan, keras, sekencang-kencang teriakan, Allah akan mendengar. Lautan ini luas, berteriaklah sekeras-keras apa teriakan, gak ada orang akan mendengar, ya, di tengah lautan. Seperti itu yang dikatakan as-sabir, seorang yang mempunyai hati ka'anal bahar, seperti lautan. Suatu saat ada maula Rasul, pembantu Nabi, Sayyidah Safinah, namanya Sayyidah Safinah radhiyallahu anha. Beliau berlayar di tengah lautan, ya. Bayangkan, ini pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu
kapal Safinah ini karam sehingga terdampar di suatu pulau. Ya, dari lautan dia terdampar kapalnya ke suatu pulau. Begitu itu dia berenang ke tepian, ada singa. Ya, singa nyamperi Safinah. Dia tidak takut, seorang perempuan, ya, karena memang Maula Rasul, pelayan Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Terus begitu itu, ini singa kayak mengisyaratkan Safinah untuk mengikuti. Terus diikutilah ke atas bukit. Dia singa itu kayak menunjuk ke bawah daripada bukit itu. Di sana mengisyaratkan supaya Safinah turun ke sana. Sehingga ternyata di bawah situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu perkampungan. Jadi al-galab hati dia Nabi Muhammad kal bahrul ulum Rasulullah. Hati Rasulullah seorang memiliki pandangan batiniyah, orang memiliki zahiriyah yang mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita dekat kepada Nabi. Orang yang jauh dari Nabi Muhammad akan ia enggak pernah melihat kesabaran itu, walaupun hanya seteguk air ketika dia pun haus, mungkin itu yang dikira itu kesabaran. Na'udzubillah min dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana kita melihat Nabi? Bagaimana kita mengikuti Allah? Dengan mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Allah katakan akan mendapatkan kita lautan daripada al-ilmu, yaitu Al-Quran wa hadatsa Rasul, dan hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sabar akan hasil. Dengan seorang itu istiqamah, dikatakan berketerusan ila ajal, sampai datang kematian. Sehingga mudah-mudahan istiqamah kita sehingga mati ya husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Ini mati su'il khatimah ini tanda ya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang mendapatkan sengsara di dunia, di akhirat, enggak melihat, enggak punya kesabaran. Ya, dia enggak ngerti al-bahar, lautan ini luas. Ya, bahkan nanti suatu saat akan abrasi. Ya, secara teori, ya, geografis ini bahwa akan terkikis daratan ini oleh air laut, dan sudah itu zahiriyah, ya, secara duniawiyah kita melihat, ya, bahwasanya memang secara lahiriah terlihat memang seperti itu. Wahakadha memang Allah Subhanahu wa taala meletakkan bintang-bintang di langit, dan seperti itu al-bahar, lautan. Berteriaklah di tengah lautan, ya, insyaallah seluas lautan itu hati Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah mengeras-keraskan suara, dia Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar. Dan Allah Subhanahu wa taala huwas sami'un basir, dikatakan dengan lautan ilmu dan hamparan kitab Al-Qur'an Al-Karim yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Petunjuk kepada jiwa-jiwa orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada segolongan orang yang jarang dia mengingat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semakin kita taat atas apa yang Allah perintahkan, berarti kita memiliki ketakwaan kepada Allah. Andai kata kita jauh daripada sifat rahmat, sifat sabar, enggak akan mendapatkan hasil la fid dunia la fil akhirah. Kerugian yang akan didapatkan seorang itu sehingga Allah lemparkan ke jurang kehancuran di dunia, dan di akhirat mendapatkan azabul kubur, mendapat siksa kubur, mendapatkan hisab, mendapatkan panas di mahsyar, sehingga melewati siratal mustaqim tergelincir jatuh ke neraka azab orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kerugian itu yang dikatakan su'il khatimah, seorang
mendapatkan bagaimana pedih azab Allah dan bagaimana husnul khatimah mereka aulia-aulia Allah, jiwa-jiwa yang dilihat Allah, jiwa-jiwa yang mendapatkan keteduhan Allah, ahlut tuqa, orang yang bertakwa sehingga dia hasil selama dunia menjadi orang-orang yang terlihat cahaya daripada barakah lautan al-bahrul ulum Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beruntung, ya kita akan melewati samudra Nabi Muhammad. Kalau kita tergolong orang-orang minal khasirin yang mendapatkan kerugian, yang Allah enggak selamatkan, enggak mendapatkan ketenangan hati, la ngerti zikir wala zikrul anbiya, enggak pernah nyebut nama Allah, la ingat Nabi Muhammad, sedangkan Allah katakan ampunan itu datang dari Nabi Muhammad. Bagaimana banyak kita sholawat, itu ketakwaan seorang diukur setelah yang wajib mengerjakan yang sunnah, setelah hidup akan ketemu mati, akan pandai bersyukurkah atau kurang bersyukur, wa kufur nikmah, so'il khatimah, enggak mendapatkan kesenangan di dunia, malah mendapatkan kesengsaraan. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dikatakan abul anbiya. Seperti itu Nabi Allah Ibrahim sabar dengan tidak diberi keturunan Allah lama sampai usia 80 tahun. Seketika itu barulah memiliki anak Nabi Allah Ismail dan Ishak. Dan seperti itu pula Sayyidina Maulana Muhammad lebih lagi. Dan begitu pula kita umat Sayyidina Maulana Muhammad lebih lagi. Sehingga Allah akan berikan hasil yuhibbukumullah, akan Allah berikan keridhaan. Keridhaan Allah seperti apa? Seperti lautan itu. Ya mungkin mata sepasang kita yang kanan ini al-bar daratan, yang kiri itu al-bahar lautan. Wahakadha, itu nikmat yang Allah berikan. Ataukah telinga yang kanan ini itu al-bar daratan, ataukah telinga yang kiri itu al-bahar lautan? Lah itulah mungkin yang Allah berikan. Atau langkah kaki kita melangkah yang ini dunia, ataupun yang kiri ini yang akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang ngerti segala sesuatu. Ataukah akan hidup mendapatkan hasil atau mendapatkan rugi, ataukah kita tergolong orang-orang yang melakukan amalun saleh, amal yang diperhitung-hitungkan Allah bukan makhluk, ataukah kita tergolong orang yang melakukan amal saleh yang sebalik daripada amal-amal yang baik. Batlaul haq, melawan daripada kebaikan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan kita untuk menjadi ahlut tuqa, orang yang bertakwa kepadanya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Nabi SAW ini suri tauladan uswah untuk kita ikuti. Dan Allah pun memerintahkan fattabi'uni ya Muhammad, disuruh Rasulullah katakan ikuti aku, ikuti dia Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, akan tumpah rahmat Allah, akan turun hujan rahmat, yang dikatakan malaikat Mikail alaihi salam akan menyampaikan hajat-hajat kita, amin. Akan didengar Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ismuh Muhammad, dengan hati kita nyambung ke Nabi Muhammad, dengan selalu menyebut-nyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad. Zikrul anbiya, banyak salawat. Rabiul Tsani, yang dikatakan bulan setelah Rabiul Awal. Terus akan kita bertemu Rajab, akan bertemu Ramadan, terus sesaat wallahu alam di akhirat nanti. Itulah nikmat yang Allah akan berikan. Masih kita menghitung waktu, masih melihat besok subuh, lusa akan ketemu subuh, lusanya lagi akan ketemu subuh, sampai kapan sehingga kita terus ketemu ajal, husnul khatimah, kita melihat nikmat dari Allah. Qul bi fadlillah, semua pemberian Allah. Dan ataukah keberhasilan kita dapatkan wa bi rahmatihi, ataukah sudah kita mengenali Nabi Muhammad, fa bidzalika falyafrahu, sudahkah kita berhasil menyempurnakan akhlak, bagaimana hidup kita, apakah sudah persis seperti daripadanya Nabi Muhammad, mengikuti cara mandang Rasulullah, cara berbicara Nabi Muhammad, cara mendengar Nabi Muhammad, cara menyentuh Nabi Muhammad, ataukah masih kurang banyak? Jauh kita daripada akhlak Nabi Muhammad, na'udzubillah. Jauh cara kita mendengar daripada mendengarnya Nabi Muhammad, na'udzubillah min zalik. Jauh daripada kita cara kita
banyak kita melakukan amal baik, sedekah, banyak kita qiraah Al-Quran di kebet-kebet itu kitab Al-Quran. Kenapa itu menenangkan hati dan hati pun akan terangkat. Rafa'allahu darajah, orang yang apa termasuk qiraah Al-Quran, alam Al-Quran, khalaqal insan. Dia Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan sir daripada siapa orang qiraah Al-Quran. Yang dia membaca Al-Quran, orang ini akan mendapatkan hasil. Dia jalankan yang Allah perintahkan yang wajib untuk dia membaca Al-Quran itu, dan terus ia mengenali sunnahnya, mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu an katakan apa nawafil? Andai kata kita menjalankan sunnah Nabi, ya, diibaratkan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, andai kata kita mengharapkan untuk mendapat mutiara, kita harus ke tengah lautan, kita harus mengalungi al-bahar, kita ke tengah lautan itu syariatnya harus ada laut, harus terus ada kapal untuk berlayar ke tengah lautan itu. Darigahnya untuk kita apa? Turun menyelam, mengambil itu mutiara kerang, terus itu dibelah dan mendapatkan kita mutiara itu hakikah. Itu ajaran Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali. Sehingga hidup sampai sekarang kita enggak mati karena ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hasil yang kita dapatkan sehingga alim ulama lahir dari rahim-rahim mereka, perempuan-perempuan mar'atun salihah abidah ta'iah. Al-Imam Al-Insanul Kamil Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, Al-Imam Al-Qutb Al-Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibur Ratib Al-Attas, dan dia dikandung Sayyidah Zainah binti Abdurrahman Al-Jufri Maula Al-Arsyh. Dia punya kakek dari ibunya alim kabir, murid daripada Al-Fahrul Wujud Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, yang mana diriwayatkan para habaib. Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim ini kembar dengan Uyut Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dia punya 5 murid kebanggaan. Di antaranya Sayyid Ahmad bin Isa Barakwah, Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Habsi Maula Syaib, dan termasuk kakek daripada Habib Umar dari ibunya Sayyidah Zainah binti Abdurrahman Al-Jufri Maula Al-Arsyh, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri Maula Al-Arsyh. Dia tinggal di suatu bukit. Habib Abdurrahman itu di Taris, yang dikatakan itu ada suatu gubuk yang bahasa Arabnya arsyeh. Gubuk ini bahasa Arab arsyeh, bukan arsy-nya Allah, bukan arsyeh. Ketika itu disuruh gurunya taat kepada gurunya Habib Abdurrahman ini, ya, dari keluarga Fakih Al-Muqaddam. Ketika itu nurut, dia tinggal di satu bukit itu, di Bukit Taris. Disuruh apa? Ya Abdurrahman, kau tinggal di sana. Andai kata ada orang datang kepadamu minta hajat dunia, kau doakan kabul insyaallah. Ketika itu Habib Abdurrahman diriwayatkan Al-Ustadz Muhsin, dia khaddam Datuk Habib Abdullah bin Husain Syami Kalibata Jakarta. Diriwayatkan apa? Sehingga terus datanglah orang ke sana sampai akhir hayat Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri Maula Al-Arsyh meninggal. Bukit itu banyak kandungan emas, mengandung emas begitu. Maka itulah yang dikatakan riwayat, ya, mereka yang menggenggam Al-Bahrul Ulum, hasil daripada apa? Percikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lautan itu Nabi Muhammad. Terus setiap zaman bertambah waktu sampai ila yaumil qiyamah. Bahkan akan, ya, dunia ini akan dipenuhi dengan lautan. Nah, itulah kias pun mereka ulama-ulama mengagungkan, membesarkan Nabi Muhammad. Mereka mengetahui sehingga mereka melihat kita ini menjadi doa, ya. Nauzubillah, ketika kita enggak ada lihat mereka menjadi bala, meminta kepada Allah. Ketika kita meminta doa, ada setiap kata-kata yang buruk, kita meletakkan tangan kita ke bawah. Ini orang dia berharap supaya enggak jatuh kepada orang ini, ya. Nah, itulah di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita banyak kesenangan hati, banyak jalan kemenangan, bukan jalan kekalahan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan rahmat, ya, membuktikan kebesaran Allah. Apa kebesaran Allah? Sesuatu yang besar-besar yang Allah jadikan. Seluruh alam semesta ini itu kebesaran Allah, dan ada 7 lapis, ya, daripada alam ini. Alam pertama, alam kedua, ya, itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita hanya ngerti lautan,
Ya, kita hanya ngerti gunung-gunung dan awan-awan itu yang di atas, tanpa tiang itu langit berdiri. Ya, tapi dia Rasulullah melihat dengan pandangan rahmatnya. Langsung dia Nabi melihat dari al-bahar, lautan yang dasar, dan itu dasarnya dasar akidah as-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak akan insyaallah kita jauh dari rahmat Allah, karena Nabi selalu melihat di saat apa kita umatnya merasakan susah, Nabi selalu mendoakan. Wah, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad seperti yang Allah katakan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mendapatkan ampunan Allah. Jadi kita manusia gak akan selamat. Ya, karena kesalahan pertama manusia, Nabi Allah Adam alaihi salam, tapi Allah berikan rahmat itu. Ya, ini Nabi Muhammad ya bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim kata wa kata terus Ibn Adam alaihi salam, yang itu menunjukkan kebesaran kita semua manusia, karena dia Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rahmat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia Allah subhanahu wa ta'ala al-malik, ya, yang merajai, yang mengatur segala sesuatu, al-khaliqu Allah, yang menjadikan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Akal kita ini ya ada sepasang, ya, ada otak depan, otak belakang. Di saat kita melakukan amal-amal perbuatan, hati yang dilihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yanzuru ila aswarikum, kotak-katik akal di depan di belakang, wallahu a'lam. Pandangan segala macam, mayanfa enggak manfaat. Yang didengar telinga, mayanfa enggak manfaat. Tapi apa yang dilihat hati, selama kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala, khabbir rasul, cinta kepada Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasil insyaallah akan mendapatkan seorang itu keberhasilan. Dan Allah sudah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin ila alladzina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang yang sabar itu dan dia benar, karena apa? Gelombang air lautan itu enggak akan tenang sampai kapanpun. Itu bukti an-Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu nazratu li ummatuhu, selalu melihat kepada umatnya dengan pandangan rahmat, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fa bidzalika falafrahu, disuruhlah terus kita senang. Ingat Nabi Muhammad, hidup sunnah, hidupkan sunnah Nabi Muhammad, selalu mengibarkan bendera Nabi Muhammad, yang mana Al-Habib Ali Habsyi, salah satu daripada keutamaan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas Al-Talib, satu wali Allah kutub Al-Habib Abu Bakar ini, ya, yang pernah orang jahil, gak ngerti apa-apa, lah ngerti Allah sampai-sampai orang ini, gak ngerti Allah ini apa, dipandang sama Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Talib, guru Habib Ali Sahib Maulid Simtud Durar, langsung jadi hafid Quran. Itu karamah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha wa kadha, terus banyak diriwayatkan, ya, termasuk Syekh Ki Nahrawi caringin luar biasa, Ki Asnawi caringin luar biasa. Min ahlul karamah, mereka waliun min awliya ilah subhanahu wa ta'ala, yang tidur mereka selalu dilainkan Allah, bahkan mereka tidur memberkahi, apalagi di saat mereka membuka mata, apa yang sekiranya kita hasilkan dari pandangan mereka, andai kata mereka memalingkan wajah daripada kita, na'udzubillah min dzalik. Kita membutuhkan pertolongan mereka, orang-orang yang selalu hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berharap itu hasil, ya banyak kita harus berzikir, menyebut-nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan banyak salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu subuh dikerjakan, zuhur dikerjakan, asar dikerjakan, maghrib dikerjakan, isya dikerjakan, dan itu yang dikatakan al-imaduddin, tiang agama, faqad agama din. Sungguh orang ini akan dilihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man tarakaha, sedang orang ini meninggalkan apa yang Allah amron, perintahkan yang wajib dan fardu, faqad hadama din. Sesungguhnya Rasulullah katakan orang ini akan mendapatkan laknat Allah. Gak hormat Rasul, gak menghormati Nabi Muhammad, al-bahrul ulum, lautan ilmu, sehingga kita mulia karena Nabi Muhammad.
Kita hidup dapat berkah Nabi Muhammad. InsyaAllah Allah berikan kita kesenangan hati. Allah hasil maksud. Allah gabul apa hajat-hajat kita. Allah berikan kita ketenangan dengan ibadah. Terutama banyaknya kita salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.